Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin al awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhwatina jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa jami' malahakun alaina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa, mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan baca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang iman.
Iman adalah ucapan dengan lisan dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota tubuh. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan pemilik sesuatu, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Seperti firman Allah yang berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 yang artinya, hai semua manusia, sembahlah Tuhanmu yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yang menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan menurunkan air dari langit, kemudian mengeluarkan dengan air itu berbagai macam buah makanan sebagai rizki untukmu. Karena itu maka kamu jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, padahal kamu mengetahui bahwa Allah itu tidak bersekutu dan tidak berbandingan, sebab Dia pencipta sebab Dia pencipta, sedang semua yang lainnya dicipta olehnya. Sebab Tuhan itu hanya yang menjadikan, mencipta, dan bukan yang dijadikan atau bukan diciptakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan ayat tersebut kita diwajibkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat yang 5 kali sehari, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, memohon pertolongan Allah dengan menyebut asma Allah, agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah yang menjadikan bumi untuk kita sebagai hamparan tempat tinggal dan langit sebagai atap, dan Allah menurunkan air dari langit. Dengan air itu kemudian Allah mengeluarkan berbagai macam buah makanan sebagai rizki untuk kita. Karena itu kita jangan sampai mempersekutukan Allah dengan apapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 13 yang berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Yang artinya,
Dan siapa yang tidak percaya pada Allah dan Rasul utusan Allah, maka Allah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sair. Neraka sair itu apinya yang sangat panas, panas berkobar-kobar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita tidak percaya kepada Allah dan Rasul utusan Allah, maka kita disediakan oleh Allah neraka sair yang apinya sangat panas, berkobar-kobar, menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya tidak menjadi orang kafir yang oleh Allah disediakan neraka sair. Tapi sebaliknya, semoga kita semuanya, seluruh umat Islam, anak cucu, teman saudara, menjadi manusia yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Allah dengan cara mengerjakan perintah Allah, sholat yang 5 kali sehari, terutama puasa di bulan Ramadan, zakat, haji bila mampu, dan lain-lain yang balasannya surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman adanya hari akhir atau hari kiamat, beriman adanya ketentuan baik buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ketika kami duduk di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas kedatangannya, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalnya, sehingga duduk ke dekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan merapatkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, ya Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Jawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu percaya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah jika mampu. Berkatalah orang itu, benar engkau. Sahabat Umar berkata,
Kami merasa heran, ia bertanya tetapi ia membenarkan, seakan-akan ia telah mengetahui. Lalu ia bertanya pula, beritakan padaku tentang iman. Jawab Nabi Muhammad SAW, iman yaitu percaya kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan nabi-nabi utusannya dan hari kiamat, dan percaya pada ketentuan takdir yang baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, benar engkau, maka beritakan padaku tentang ihsan. Jawab Nabi besar Muhammad SAW, ihsan, jika engkau menyembah kepada Allah seakan-akan melihatnya, maka jika tidak dapat melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihat engkau. Ia berkata, beritakan padaku bilakah hari kiamat. Jawab Nabi Muhammad SAW, yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Lalu ia berkata, beritakan padaku tanda-tandanya. Jawab Nabi Muhammad SAW, jika ibu budak telah melahirkan majikannya, yakni ibu sudah dianggap sebagai budak oleh anak dan orang-orang yang biasa telanjang kaki dan pakaian, yang bagaikan telanjang dan biasa miskin, pengembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba membangun gedung, kemudian ia pergi. Berlomba-lomba membangun gedung, kemudian ia pergi. Sahabat Umar berkata, maka aku tinggal tercengang, terdiam sejenak. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, hai Umar, tahukah engkau siapakah penanya tadi itu? Jawabku, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Maka sabda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril datang kepada kamu untuk mengajarkan agamamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa arti iman pada Allah itu percaya bahwa Allah itu satu, tunggal, tiada yang menyamainya, zat atau sifat-sifatnya, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, ketuhanannya. Juga percaya bahwa Allah itu terdahulu, tidak ada mulanya dan kekal, tidak ada kesudahannya. Dan iman pada malaikat itu ialah mempercayai bahwa mereka hamba Allah yang mulia, tidak melanggar perintah dan berbuat semua yang ditugaskan pada mereka. Mereka benar-benar jujur dalam menurunkan ajaran-ajaran Allah dan iman pada kitab-kitab Allah, yaitu mempercayai kitab-kitab itu benar firman Allah yang azali, yang berdiri sendiri tanpa huruf dan suara, dan semua yang terkandung di dalamnya hak, benar, dan Allah telah menurunkannya pada sebagian utusannya berbentuk lembaran atau dengan lisan malaikat. Dan iman kepada Rasul Allah, yaitu percaya bahwa Allah mengutus mereka kepada umat manusia dan memelihara mereka dari kekejian dan kekurangan-kekurangan, juga dipelihara dari dosa-dosa besar maupun kecil,
sebelum dan sesudah menjadi nabi. Dan iman bil yaumil akhir, yaitu percaya pada apa yang akan terjadi sesudah mati, yaitu pertanyaan dalam kubur, nikmat dan siksa kubur, bangkit di hari kiamat, pembalasan atas semua amal, hisab timbangan amal, sirat, surga dan neraka. Iman bil qadar, yaitu percaya bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu dalam azal, yakni sebelum menciptakan makhluk sudah ada ketentuan rencana yang akan terjadi pada makhluk, dan apa yang ditakdirkan pasti terjadi, sedang yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Dan Allah menjadikan kebalikannya, yakni baik, buruk, sehat, sakit, manis, pahit, yang halal dan yang haram, sebelum menjadi alam semuanya, sebelum menjadikan alam semuanya. Maka semua alam berlaku menurut ketentuan takdir dan putusan Allah Ta'ala semata-mata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi kami mengajak kepada diri sendiri, khususnya anak cucu teman saudara, marilah kita selalu menjaga iman kita dengan lisan, hati, perbuatan, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya. Sholat jangan sampai telat-telat, apalagi bolong-bolong. Jangan sampai melaksanakan puasa, zakat, haji bila mampu, baca Al-Quran, berzikir, bersolat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain. Dengan selalu beriman kepada Allah dan Rasul Allah, semoga kita semuanya menjadikan manusia yang selamat, berbahagia, mulai di dunia sampai surga. Kiranya cukup sekian saja pengajian tentang iman. Apabila ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, kami minta maaf sedalam-dalamnya. Allahumma ja'al amalana sholihah waj'alha liwajhika khalisah wala taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Akhirul qouli ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.